Selamat siang anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pelaku kegiatan ekonomi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, peserta didik diharapkan dapat pertama, menjelaskan pengertian dari pelaku kegiatan ekonomi, kedua, memahami macam-macam pelaku kegiatan ekonomi, dan yang terakhir, menjelaskan peran dari pelaku kegiatan ekonomi tersebut dalam kegiatan ekonomi. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari kita sudah sangat sering melakukan kegiatan ekonomi. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut. Apakah gambar ini? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah gambar sebungkus mie instan. Nah, siapakah yang membuat mie instan ini? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Mie instan ini dibuat oleh PT Indofood atau suatu perusahaan. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan mie instan ini? Ada yang tahu jawabannya? Benar sekali, dengan cara membelinya. Nah, dari hal-hal tersebut telah tercerminkan beberapa pelaku kegiatan ekonomi. Jadi, apakah definisi dari pelaku kegiatan ekonomi ini? Pelaku didefinisikan sebagai subjek atau orang yang melakukan. Lalu, kegiatan ekonomi memiliki arti sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk memperoleh barang atau jasa. Kegiatan ekonomi terdiri dari 3 kegiatan. Yang pertama, konsumsi, kedua, produksi, dan terakhir adalah distribusi. Baiklah, sekarang dapat kita simpulkan bahwa definisi dari pelaku kegiatan ekonomi adalah subjek, perorangan, atau sekelompok atau organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi berupa konsumsi, produksi, dan distribusi. Tahukah kalian bahwa ternyata pelaku kegiatan ekonomi ini terdiri dari 4 macam atau 4 kelompok loh? Nah, apa sajakah itu? Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, ada pemerintah. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Baiklah, sekarang kita akan membahas satu persatu pelaku kegiatan ekonomi tersebut dan apa perannya dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas rumah tangga konsumen. Apakah itu rumah tangga konsumen? Rumah tangga konsumen adalah sekelompok masyarakat atau individu yang melakukan kegiatan konsumsi, barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, setiap orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat dikatakan sebagai rumah tangga konsumen. Nah, selain mengkonsumsi barang dan jasa, rumah tangga konsumen merupakan pemilik dari faktor-faktor produksi yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi, berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, dan modal. Nah, apa sih peran dari rumah tangga konsumen dalam kegiatan ekonomi? Yaitu memiliki 2 peran. Yang pertama, berperan sebagai pemakai barang maupun jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Contohnya kita yang membeli beras untuk memenuhi kebutuhan pokok kita. Lalu, berperan sebagai pemasok faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan untuk kegiatan produksinya. Contohnya adalah kita sebagai tenaga kerja di suatu pabrik untuk melakukan suatu kegiatan produksi. Berikutnya ini kita akan membahas rumah tangga produsen. Apakah itu rumah tangga produsen? Rumah tangga produsen adalah sebuah organisasi yang dikembangkan oleh individu atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menghasilkan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, bentuk dari rumah tangga produsen ini adalah sebuah perusahaan, seperti perusahaan dagang, perusahaan manufaktur, dan perusahaan jasa. Rumah tangga produsen dalam kegiatan ekonomi memiliki 5 peran. Yang pertama, melakukan kegiatan produksi barang maupun jasa dengan cara mengolah faktor-faktor produksi yang diperoleh dari rumah tangga konsumen. Yang kedua, menjual hasil produksinya kepada konsumen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Lalu yang ketiga, membayar kompensasi
atau balas jasa atas pemanfaatan faktor-faktor produksi yang digunakan, seperti membayar gaji, membayar sewa, dan lainnya. Lalu, yang keempat, sebagai penggerak ekonomi serta agen pembangunan. Dan yang kelima atau yang terakhir, mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah. Sekarang kita akan membahas pemerintah sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, pemerintah merupakan penguasa tertinggi dari sebuah negara, sehingga pemerintah adalah pihak yang memiliki peran vital dalam sebuah perekonomian. Pemerintah bertugas mengontrol dan mengendalikan perekonomian sebuah negara agar masyarakatnya dapat mencapai kemakmuran. Contohnya ini adalah seperti pemerintah mengadakan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Lalu, bagaimanakah peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi? Peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, berperan menjaga stabilitas ekonomi dengan kebijakan-kebijakan ekonomi. Contohnya adalah membatasi ekspor impor, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok, dan lainnya. Yang kedua, menciptakan iklim kondusif dan sehat bagi dunia usaha dengan cara melakukan pengarahan, bimbingan, pengaturan, dan pengawasan dengan membuat peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyiapkan barang dan jasa untuk keperluan masyarakat luas dengan produksi melalui BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Yang ketiga, membelanjakan pendapatan negara untuk kebutuhan pemerintah atau untuk kebutuhan negara. Contohnya adalah membeli barang maupun jasa untuk membuat atau meningkatkan fasilitas umum. Pelaku kegiatan ekonomi yang terakhir adalah masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri ini dapat kita artikan sebagai masyarakat yang tinggal di luar wilayah negara kita. Contohnya adalah warga negara asing yang berasal dari berbagai negara. Masyarakat luar negeri di dalam kegiatan ekonomi memiliki 4 peran. Yang pertama, masyarakat luar negeri sebagai produsen. Contohnya adalah ketika kita melakukan impor barang ataupun jasa dari suatu negara, sehingga masyarakat luar negeri akan menjadi produsen. Yang kedua adalah masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Contohnya adalah ketika kita mengekspor hasil produksi kita ke suatu negara, sehingga masyarakat luar negeri akan menjadi konsumennya. Lalu yang ketiga, masyarakat luar negeri sebagai ahli. Contohnya ini adalah pemerintah Indonesia yang mendatangkan tenaga kerja ahli dari suatu negara untuk membantu perekonomian kita. Nah, yang terakhir adalah masyarakat luar negeri sebagai investor. Contohnya ini adalah suatu perusahaan di dalam negeri kita yang menerima investasi asing dari warga negara asing. Nah, ini adalah sering kita sebut sebagai investor asing. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan tersebut, maka berakhir pula pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat, sehat selalu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.